Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitaballahi wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari ini yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita berkumpul dalam majelis ini. Kita realisasikan rasa syukur kita dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian tidak lupa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat nanti. Kehidupan seseorang di dunia ini dimulai dengan dilahirkannya seseorang dari rahim ibunya. Kemudian setelah ia hidup beberapa lama, ia pun akan menemui sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari, kenyataan sebuah kematian yang akan menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul umur." Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Al-Imran ayat 185. Ayat di atas merupakan ayat yang paling agung yang apabila dibaca mata menjadi berkaca-kaca, apabila didengar oleh hati maka ia menjadi gemetar, dan apabila didengar oleh seseorang yang lalai maka akan membuat ia ingat bahwa dirinya pasti akan menemui kematian. Memang perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, suatu perjalanan yang banyak aral dan cobaan, yang dalam menempuhnya kita memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit, yaitu suatu perjalanan yang menentukan apakah kita termasuk penduduk surga atau neraka. Perjalanan itu adalah kematian yang akan menjemput kita, yang kemudian kita dilanjutkan dengan pertemuan kita dengan alam akhirat. Karena keagungannya perjalanan ini Rasulullah telah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Andai saja engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Muttafaq alaih. Maksudnya, apabila kita tahu hakikat kematian dan keadaan alam akhirat serta kejadian-kejadian di dalamnya, niscaya kita akan ingat bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lain yang lebih abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Al-A'la ayat 17.
Akan tetapi kadang kita lupa akan perjalanan itu dan lebih memilih kehidupan di dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menyempurnakan perjalanan itu, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita perbanyak taubat dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seorang penyair berkata, lakukanlah bagimu taubat yang penuh pengharapan sebelum kematian dan sebelum dikuncinya lisan. Cepatlah bertaubat sebelum jiwa ditutup. Taubat itu sempurna bagi pelaku kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. At-Tahrim ayat 8. Ingatlah wahai saudaraku, dikala kita merasakan pedihnya kematian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah bersabda, La ilaha illallah inna lil mauti sakarah. Tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ingatlah dikala nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, nafas kita tersengal, mulut kita dikunci, anggota badan kita lemah, pintu taubat telah tertutup bagi kita. Di sekitar kita terdengar tangisan dan rintihan. Andai taulan yang kita tinggalkan, pada saat itu tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Tiada daya dan usaha yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq." Dari kama kunta minhu takhid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Qaf ayat 19. Allah juga berfirman, Ainama takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujim musyaidah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun berada di benteng yang kuat. An-Nisa ayat 78. Jamaah Jumat yang berbahagia, cukuplah kematian sebagai nasihat, cukuplah kematian menjadikan hati bersedih, cukuplah kematian menjadikan air mata berlinang. Perpisahan dengan saudara tercinta menghalang segala kenikmatan dan pemutus segala cita-cita. Marilah kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kapan kita akan mati, di mana kita akan mati. Demi Allah, hanya Allah lah yang mengetahui jawabannya. Oleh karenanya, marilah kita selalu bertaubat kepada Allah dan jangan kita menunda-menunda dengan kata nanti, dan nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatun 'ala wahilil ladzina ya'lamuna ajaba allati summa yatubuna min qarabin wa ulaika yatubu wa 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Walaisatin taubatun lilladzina ya'lamuna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qaula in tubatul al'an. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejelekan lantaran kejahilannya, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejelekan, yang hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, mereka berkata, sungguh aku bertaubat sekarang. An-Nisa ayat 17-18. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tanyakan kepada diri kita, apa yang menjadikan diri kita terperdaya dengan kehidupan dunia, padahal kita tahu akan meninggalkannya. Perlu kita ingat bahwa harta dan kekayaan dunia yang kita miliki tidak akan bisa kita bawa untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal sholilah yang akan kita bawa nanti dikala kita menemui Allah. Maka marilah kita tingkatkan amal solih kita sebagai bekal nanti menuju akhirat yang abadi. Fastabiqul khairat, aqulu qouli hadza wastaghfiru wa innahu wal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Marilah kita mencoba merenungi sisa-sisa umur kita, muhasabah pada diri kita masing-masing tentang masa muda kita, untuk apa kita pergunakan, apakah untuk melaksanakan taat kepada Allah ataukah hanya bermain-main saja. Tentang harta kita, dari mana kita peroleh, halalkah ia atau haram, dan untuk apa kita belanjakan, apakah untuk bersedekah ataukah hanya untuk berfoya-foya. Dan teruslah kita muhasabah terhadap diri kita dari hari-hari yang telah kita lalui. Perlu kita ingat, umur kita semakin berkurang, kematian pasti akan menjemput kita, dosa terus bertambah. Lakukanlah taubat sebelum ajal menjemput kita. Waktu yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimi shalah.